keterkaitan antara puasa dengan amalan-amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidaklah jauh berbeda. Kita melihat bahwa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Ini terangkaikan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Lafadznya persis dengan qiyam, man qama Ramadan. Barang siapa yang qiyamul lail, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan larangan yang keras untuk berucap dengan ucapan yang jahat, ucapan dosa ataupun dusta. Lebih keras larangannya dari selain bulan Ramadan. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi alaihi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa ketika ia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas puasanya. Tidak butuh atas puasanya ketika ia tinggalkan makan dan minumnya. Ini di bulan Ramadan. Lebih keras larangannya. Dan sekian keutamaan fadilah yang luar biasa, yang mungkin sudah dibahas malam yang lalu tentang fadilah puasa. Hal ini kalau kita lihat pada diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ini semuanya ada pada mereka di saat bulan Ramadan ataukah tidak di bulan Ramadan. Ada pada diri mereka di saat siang ataupun malam hari. Kalau kita sebagian besar itu merasakan puasa, mungkin ya hanya Ramadan. Sebagian besar di antara kita merasakan sholat sampai 11 rakaat dikatakan sebagai qiyamul lail. Itu juga bulan Ramadan. Salat tarawih itu sendiri. Sebagian besar di antara kita mau sibuk membaca Al-Quran, ya di bulan Ramadan. Seakan-akan kalau enggak Ramadan, saya enggak qiyamul lail. Kalau enggak Ramadan, saya enggak mau puasa. Kalau enggak Ramadan, saya enggak mau ini, saya enggak mau ini. Sampai sebagian orang menafsirkan dengan penafsiran yang salah tentang hadis yang mengatakan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Wa in kana ahadun," dan apabila ada seseorang yang ajak berantem kamu, falyakul, hendaknya ia katakan apa? "Inni shaim," maaf saya sedang puasa. Enggak ngeladeni orang yang sedang ngajak bertengkar, ngajak berantem, enggak saya ladeni. Ini shaim, saya sedang berpuasa. Sampai sebagian orang mensalahartikan, kalau kamu ngajak berantem nanti malam habis isya. Kalau sekarang sedang puasa saya. Karena hobinya dia berantem. Hobinya dia berantem. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semua amalan-amalan ini mungkin hampir-hampir tidak kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Ngelihat masjid penuh dengan jamaah, meskipun penuhnya juga masih setengah, nggak nyampe setengahnya mungkin dari laki-laki yang tinggal di satu tempat.
Tapi ya sepenuh-penuhnya masjid ya waktu Ramadan. Seakan-akan kalau bukan Ramadan nggak ke masjid. Seakan-akan kalau bukan Ramadan tidak sholat subuh. Seakan-akan kalau bukan Ramadan tidak sholat isya di masjid, ke masjid. Barakallahu fiik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak terjadi hal yang seperti ini pada para sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak terjadi. Pada diri mereka, itu keseharian mereka, itu sama seperti orang yang berpuasa. Keseharian mereka, hati, ucapan, dan tangan perbuatan mereka, itu melebihi orang yang berpuasa setelah zaman-zamannya mereka. Berbicara, diatur, dijaga. Mau ngayunkan tangan, berantem, dijaga. Ada tempatnya. Kalau mau ngajak berantem, jangan di sini. Barakallahu fiikum. Kalau mau lebih mengetahui siapa yang lebih kuat di antara kita, besok kalau ada perang, siapa duluan maju? Kamu bukan musuh saya. Musuh kita al-kuffar, orang-orang kafir. Kalau mau ngajak berantem, jangan sama saya. Mau kuat-kuatan siapa yang lebih kuat? Besok kita adu tanding bersama orang kafir. Tempatnya orang berantem. Barakallahu fiik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Dan sangat penyayang di antara mereka. Kalau bersama kaum muslimin, mereka rendah hati, tawadhu. Bersama muslimin, ucapannya ucapan yang baik. Bersama tetangganya, bersama orang tua dan kerabatnya, ini akhlaknya seorang muslim. Bukan akhlaknya seorang prajurit yang sedang berperang. Beda. Barakallahu fiikum. Kalau sedang berperang, jangan lembut-lembutan terhadap orang kafir. Bukan tempatnya. Tapi kalau bersama muslimin, ini tempatnya. Seakan-akan bagi mereka, Ramadan itu apa? Setiap waktu. Yang namanya muraqabatullah, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, bukan hanya Ramadan, Pak. Bukan hanya Ramadan kita diawasi oleh Allah. Bukan hanya Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan kita. Seakan-akan kalau pengen diampuni nanti Ramadan. Seakan-akan kalau ingin dekat kepada Allah nanti kalau Ramadan. Ini sebetulnya ucapan orang yang apa? Yang kebanyakan alasan. Coba kalau sudah bertemu Ramadan, apakah ia bisa berubah? Seandainya berubah paling hitungan 1, 2, 3 hari. 1, 2, 3 hari. Sampai kemudian masjid lengang seperti biasa. Pas malam takbirannya, yang sholat isya, seperti awal ketika belum masuk bulan Ramadan. Orang lebih suka, kita katakan, bersenang-senang dengan keramaian, dengan kebersamaan, tapi ternyata mereka kembali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang bisa jamaah di masjid. Lihat malam lebaran, malam berikutnya dan malam berikutnya. Kembali lagi orang yang bisa mendirikan 11 rakaat qiyamul lail. Itu sama sebagaimana sebelum Ramadan, ya orangnya itu saja. Barakallahu fiikum. Kita lihat semuanya berubah. Seakan-akan Ramadan ini hanya sekedar adat dan kebiasaan saja. La haula wala quwata illa billah. Padahal bulan itu sesungguhnya, bulan kita ini sedang dididik untuk 11 bulan yang berikutnya. Sampai masuk Ramadan lagi.
Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, Ramadan as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan. Salat-salat yang 5 waktu. Antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jarak ya. Ada jaraknya ini semuanya. Mukaffiratun lima bainahun. Ini adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu yang terlewati tadi. Ini tunibatil kabair kalau ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan kita menganggap hitungan itu sekedar di bulan Ramadan. Kalau kita ingin berbuat baik, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kita hampir masuki momen yang sangat tepat, yaitu Ramadan. Untuk mendidik kita masuk ke bulan-bulan setelahnya sampai ketemu Ramadan lagi.